Justin Hubner, salah satu bek tim nasional Indonesia, menyambut baik rencana bergabungnya dua calon pemain Garuda, Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Hubner yakin kehadiran kedua pemain ini akan memperkuat skuad timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah bertemu dengan Hilgers dan Rejders di Jakarta untuk membahas proses naturalisasi mereka. Kedua pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan segera bergabung dengan timnas. Pelatih Shin Tae-yong telah memantau Maes Hilgers sejak 2021. Namun saat itu Hilgers masih fokus pada karirnya bersama FC Twente U19 dan berharap bisa membela timnas Belanda. Setelah sempat dipanggil ke timnas U21 Belanda pada 2022, Hilgers akhirnya memilih untuk membela Indonesia. Apakah Hubner bisa menjadi rekan akrab Maes di timnas nanti? Christian Gonzalez memberikan apresiasi terhadap performa timnas Indonesia dalam dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia merasa bangga dengan perjuangan para pemain yang berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang pada 6 September 2024 dan bermain imbang 0-0 melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024. Gonzalez memuji disiplin para pemain, terutama penampilan luar biasa Martin Paes sebagai kiper dalam dua laga tersebut. Ia juga menganggap hasil imbang melawan Australia sebagai pencapaian positif, mengingat Indonesia pernah kalah 4-0 dari tim yang sama di Piala Asia sebelumnya. Namun, Gonzalez juga menyoroti komposisi pemain timnas Indonesia, yang mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi. Dalam dua pertandingan tersebut, 9 dari 11 pemain merupakan hasil naturalisasi, sementara hanya 2 pemain yang lahir dan besar di Indonesia. Meski mengakui jumlah pemain naturalisasi cukup banyak, Gonzalez menilai keputusan tersebut ada di tangan pelatih Shin Tae-yong dan PSSI. Ia berpandangan bahwa jika pemain naturalisasi adalah yang terbaik, tidak ada masalah untuk memainkannya. Namun keseimbangan antara pemain lokal dan naturalisasi sebaiknya diperhatikan. Apakah kalian setuju dengan komentar Gonzalez? Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Mereka masih harus menghadapi Bahrain, Jepang, dan Cina, dengan laga terdekat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Meskipun peringkat FIFA Indonesia lebih rendah dibandingkan tim lain di grup, performa mereka dalam dua laga pertama menunjukkan bahwa kekuatan tim tidak selalu ditentukan oleh peringkat. Mantan pemain Liverpool dan timnas Jepang, Takumi Minamino, bahkan menyebut timnas Indonesia sebagai tim yang berbahaya. Berdasarkan penampilan mereka di Piala Asia sebelumnya, Minamino menganggap Indonesia sebagai tim yang tidak boleh diremehkan, termasuk oleh Jepang dan Bahrain. Hal ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk mengalahkan tim-tim yang lebih kuat di atas kertas. Apakah timnas dapat memberi kejutan saat melawan Jepang nanti? Mauro Zijlstra, pemain keturunan Belanda yang saat ini bermain di Volendam U21, mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Melalui sebuah podcast, striker berusia 19 tahun itu mengatakan bahwa ia sedang mengurus dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan paspor Indonesia. Jika semua berjalan lancar, Zijlstra siap terbang ke Indonesia untuk bergabung dengan skuad Garuda. Dengan tinggi badan 188 cm dan performa impresif, Zijlstra telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan di kompetisi U21 musim 2024-2025. Potensinya yang menjanjikan diharapkan dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia, terutama dalam perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zijlstra juga terkesan dengan dukungan besar supporter Indonesia dan mengaku tidak sabar bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut kalian, apakah Mauro akan bermain di timnas senior atau junior terlebih dulu? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.